Oke, rekamnya sudah dimulai. Saya cek, belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Malam hari ini masuk ke pertemuan ke-13. Nah, kita bahas tentang PLC. Tadinya saya mau buat modul RPA, cuman pas saya cek, oh ini ada modul PLC, gak jadi deh. Udah lanjut aja ke PLC dulu. Nanti lusanya nanti saya lanjut ke RPA lagi. Oke, untuk modul hari ini sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, saya lanjutkan. Ini bobot penilaian untuk mata kuliah otomasi sistem dan juga ada kontrak perkuliahannya, di mana untuk UTS kita sudah lewatin, kemudian nanti UAS-nya mungkin di akhir bulan ini atau mungkin di awal bulan Januari, tapi belum ada jadwal. Kemudian untuk UAS-nya nanti berkelompok untuk mendemokan proyek otomasi sistemnya. Bisa menggunakan tema topik yang sama seperti UTS ataupun yang berbeda. Kemudian untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan mungkin? Gak ada. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa ya. Sebentar. Mohon maaf ya, mungkin saya nanti sering batuk atau bersin. Untuk tugasnya itu individu sendiri-sendiri ya. Jangan lupa paling lambat sebelum UAS. Segera mungkin dipostkan, jangan sampai kelupaan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Atau nanti kalau suara saya kurang begitu jelas, tolong nanti diinterupsi. Ketika saya sudah mempresentasikan slide, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Oke, kita awali dari pengenalan PLC. Jadi PLC itu merupakan Programmable Logic Control atau controller, orang nyebutnya PLC. Nah, sebenarnya di dalam teknik telekomunikasi ada juga PLC, yaitu Power Line Carrier. Nah, itu untuk membawa data informasi lewat kawat tembaga. Nah, tapi di otomasi sistem, kita belajar PLC yaitu berupa Programmable Logic Controller, di mana ini merupakan salah satu komputer elektronik yang mudah digunakan, yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Ada juga PLC menurut Capiel tahun 1982, dia membuat secara harfiah PLC itu merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri. Di mana sistemnya ini menggunakan memori yang bisa kita program, bisa ditulis, dihapus, ditulis, dihapus, dan juga ada memori yang tidak yang tidak bisa ditulis kembali, yaitu berupa RAM, yang mana berupa instruksi-instruksi yang bisa diimplementasikan seperti logika, pengurutan waktu, ataupun untuk mengontrol I/O modul-modul yang lain seperti timer, counter, atau data memori dan sebagainya. Nah, PLC sendiri ini merupakan tingkatannya di atas dari microcontroller. Kalau kemarin di mata kuliah IoT kita udah belajar Arduino dan sejenisnya microcontroller. Nah, di PLC sendiri ini di atasnya yaitu berupa mikroprosesor. Jadi di PLC ini ada 3 komponen, yaitu satu unit prosesor,
kedua bagian masukan atau keluaran berupa I/O modul, dan yang ketiga perangkat pemrograman. Nah, ketiga komponen ini memiliki fungsi kerja yang bisa dilihat dari gambar diagram, di mana ada sensor masukan yang masuk ke dalam bagian modul I/O, di mana ini akan dikontrol dan dikelola oleh unit prosesor. Dan juga bagian I/O akan mengeluarkan output keluaran untuk kendalinya, di mana nanti di unit prosesor ini bisa kita program. Nah, di mana pemrograman PLC ini ada dua cara, yaitu pertama dengan menggunakan diagram ladder, dan yang kedua dengan menggunakan perintah komen lewat serial, lewat RS232, 485, ataupun 422. Bentar, ada yang masuk. Nah, ini secara garis besarnya dari blok diagram tadi, di mana PLC membutuhkan ada satu blok diagram yang namanya catu daya, yaitu power supply, yang akan menyuplai energi listrik untuk menghidupkan PLC, di mana prosesor yang menerima sinyal listrik akan mengelola manajemen memori untuk I/O berupa modul masukan dan modul keluaran, di mana perangkat dari masukan input berupa sensor, berupa push button yang akan dikelola oleh prosesor untuk modul keluarannya berupa perangkat keluaran yaitu relay. Nah, relaynya nanti bisa dikontrol dengan menggunakan pengisi lewat program untuk normally open ataupun normally close. Nah, jadi sinyalnya yang diteruskan ke prosesor akan diolah oleh si program dan nantinya akan dikeluarkan untuk mengaktifkan perangkat keluaran. Oke, selanjutnya. Nah, bentar, kok kesini? Nah, ini di mana sistem PLC ada 3 komponen: modul masukan, prosesor, dan perangkat keluaran. Modul masukannya berupa inputan, yang mana memproses sinyal dari perangkat input berupa si sensor, lewat si push button, lewat switching. Nah, kemudian juga akan diolah oleh si prosesor. Nah, si CPU inilah nanti yang akan menerima sinyal inputan dan juga akan mengeluarkan sinyal outputan. Nah, perangkat keluaran ini berupa sinyal outputan, yang mana nanti akan mengaktifkan komponen relay berupa relay-relay elektromagnetis untuk mengaktifkan atau untuk menonaktifkan. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ada satu blok yang namanya catu daya. Nah, catu daya ini merupakan kredensial, jadi suatu diagram yang harus ada untuk mensuplai energi ke PLC. Nah, sistem PLC sendiri memiliki dua macam catu daya yang dibedakan berdasarkan fungsi dan operasinya, yaitu catu daya dalam dan catu daya luar. Nah, catu daya dalam sendiri ini merupakan bagian dari unit PLC sendiri, di mana dia akan mensuplai untuk memori, untuk CPU, dan modul I/O. Nah, sedangkan untuk catu daya luar, dia akan diberikan oleh catu daya tambahan untuk modul-modul tambahan yang mana bila diperlukan untuk menambahkan I/O yang sudah ada di PLC dari sebelumnya. Nah, biasanya I/O tersebut atau modul-modul tambahan tersebut ini dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, baik itu dari modul timer, counter, ataupun butuh beberapa memori tambahan.
Nah, besarnya tegangan untuk catur daya tersebut ini disesuaikan dengan karakteristik dari PLC headernya ataupun pusatnya. Bisa 24 volt, bisa 12 volt, bisa 36 volt, di mana nanti bagian catur daya di PLC ini akan terhubung satu sama lain dengan modul-modul berikutnya ataupun tambahannya. Nah, di PLC ini terkenal ada dua sinyal. Nah, nanti kita bahas minggu depan, yaitu sinyal diskrit dan sinyal analog. Di mana sinyal diskrit ini akan menghasilkan dua sinyal, yaitu 0 dan 1, high dan low. Kemudian yang sinyal analog, ini sinyal yang menghasilkan range tertentu. Misalkan analognya 0 sampai 4, maka dia akan nanti berubah-ubah tuh intensitasnya. Bisa 0, 1, 2, 3, 4 ataupun sebaliknya. Di mana nanti pengukurannya berupa analog, misalkan untuk pembacaan tegangan, arus, pembacaan level, dan sebagainya. Kemudian ada juga relay. Nah, malam hari ini kita pokok pembahasannya ke relay. Nah, relay sendiri di dalam dunia elektronika ini sebagai komponen untuk mengimplementasikan logika switching. Jadi, di tahun 70-an, relay ini merupakan otak untuk pengendali. Nah, baru ketika didapatkan penemuan di mana relay bisa digunakan untuk bisa menjadi lebih compact yang mana berupa PLC. Jadi PLC itu di dalamnya berupa relay-relay kecil yang mana bentukannya sudah compact dan ini bisa menggantikan relay pada saat itu. Nah, relay yang ini yang paling sederhana di dalam PLC yaitu menggunakan relay elektromekanis. Kalau sekarang sudah elektromagnetis. Nah, dulu elektromekanis. Ya, kalau di PLC sekarang jarang ada yang menggunakan elektromekanis. Mungkin kalaupun ada mahal harganya. Di mana saat itu relay akan memberikan pergerakan mekanik saat ketika mendapatkan energi listrik. Nah, jadi di relay elektromekanis ini ada dua fungsi. Jadi satu alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup ataupun membuka kontak saklar. Kemudian relay elektromekanis juga bisa sebagai saklar yang akan digerakkan secara mekanis oleh listrik. Nah, secara umum ini ada tiga fungsinya. Satu sebagai remote control, yaitu bisa kita menyalakan ataupun mematikan alat dari jarak jauh. Nah, salah satunya kita gunakan di microcontroller kemarin ya, untuk yang IoT. Kemudian juga bisa sebagai penguatan daya ataupun amplifier untuk arus dan tegangan. Contohnya ketika kita starting relay di mesin mobil, baik itu mobil yang besar ataupun kecil. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengatur logika kontrol suatu sistem. Contohnya kebanyakan ke barang elektronik ya, seperti AC, kulkas, dan sebagainya. Nah, prinsip kerjanya simple karena ini relay elektromekanis di mana terdiri dari koil dan kontak. Jadi koil merupakan gulungan kawat yang mana nanti ketika mendapatkan arus listrik maka akan terjadinya elektromagnetik. Nah, disinilah nanti kontak berupa saklar ketika diawali dari defaultnya normally close, contohnya ini NC, ketika dia mendapatkan energi listrik maka terjadi medan magnetik, maka nanti si armatur ini akan bergerak ke arah yang berlawanannya yaitu normally open. Nah, pergerakannya ini tergantung dari ada tidaknya arus listrik di koil. Oke. Nah, ini secara sederhana prinsip kerjanya ketika koil mendapatkan energi listrik maka akan di-energize. Maka akan timbul elektromagnetik yang akan menarik armatur
yang berpegas, maka nanti kontaktornya akan menutup ataupun membuka. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian untuk penggunaan relay, khususnya relay yang mekanis. Di mana keuntungannya satu, mudah mengadaptasi macam-macam tegangan operasi, mulai tegangan rendah sampai tegangan tinggi. Kemudian tidak mudah terganggu adanya perubahan temperatur. Nah, kemudian tahanan reliability-nya sangat bagus pada kondisi off ataupun kondisi mati. Kemudian juga bisa memungkinkan untuk menyambungkan beberapa saluran secara independen sendiri-sendiri. Nah, berbeda kalau misalkan untuk yang elektromagnetis ini bisa satu relay bisa kita sambungkan beberapa kontak. Nah, di sini yang paling utamanya adanya isolasi logam antara rangkaian kontrol dan rangkaian utama. Nah, ini fungsinya untuk safety. Bila mana terjadi hubung singkat, maka sistemnya tidak berjalan tapi langsung tidak terbakar. Nah, inilah langsung off biasanya. Seperti itu. Nah, di antara keuntungannya ada kerugiannya, khususnya untuk yang normally open. Ketika dia mendapatkan energi listrik dan kita aja sudah normally close, maka biasanya akan terjadi percikan api. Kemudian, nah karena dia elektromekanis, maka alatnya itu bisa lebih besar, dan maka membutuhkan dimensi yang besar sehingga membutuhkan tempat yang cukup besar. Kemudian ketika kita aktifkan ataupun nonaktifkan, maka akan terdengar bunyinya. Dan kontaktornya ini berpengaruh terhadap adanya debu. Nah, biasanya kalau untuk mekanis itu tertutup, bahkan ada displaynya sendiri, di mana displaynya akan selalu tertutup supaya tidak terkena debu. Karena nantinya debu akan menjadi isolator untuk relay tersebut, sehingga lama-kelamaan akan aus seperti itu. Dan kecepatannya untuk menyambung, memutus, ini ada limitnya. Jadi terbatas, tidak bisa dipakai terus-menerus. Namanya barang elektronik itu ada depresiasi. Makanya harganya selalu turun. Nah, karena kemampuannya itu lama-kelamaan akan selalu turun. Seperti itu. Oke, itu dari relay yang elektromekanis. Berikutnya ada relay yang dipolarisasi atau polarized relay. Nah, relay ini relay spesial. Ada juga di pasaran, sampai saat ini juga ada, tergantung nanti dengan kebutuhan. Biasanya untuk sistem security ataupun untuk penghematan daya, di mana energi yang diperbolehkan yang dipakai itu sangat kecil, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,5 miliwatt. Jadi kalau di tegangan di Indonesia ini 1/10 harus yang digunakannya. Nah, di sini yang di Polaris itu ada beberapa macam operasi relay. Jadi relaynya itu kakinya itu ada 3 x 3, ada 9. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, yang di tengahnya 3. Jadi untuk posisi normal tertentu, di mana ada in, ada out, dipasangkan. Nah, maka akan terjadi bila posisi sambungan relaynya di normal tertentu ya, maka posisi sambungannya akan tetap pada posisi yang sama, baik sebelum ataupun sesudah diaktifkan. Kemudian bila energi listriknya dihidupin, maka nanti akan terjadi medan magnet yang diintensifkan oleh medan magnet yang permanen. Nah, kalau misalkan hanya sebentar, maka posisi kontak akan kembali ke tempat semula. Nah, jadi dia balik lagi, tidak nge-latch, tidak langsung kunci. Seperti itu. Jadi kalau dimasukkan, nah itu nanti akan dia gerak medan magnetnya. Nah, kemudian ada juga posisinya untuk normal di kedua sisi. Nah, sambungannya ini nanti yang aktif ini tidak tetap ya, karena sering bergantian dari posisi akhir pertama kali disambungkan. Bisa mungkin di awal atau di akhir atau dia bergerak. Nah, relay ini biasanya kalau dari listrik nanti sambung kontaknya akan berpindah sambungannya.
Nah, kemudian juga kalau harusnya diputus, sambungannya akan ke posisi akhir setelah diaktifkan. Nah, selain itu juga ada yang posisi normal di tengah. Nah, di sini relaynya nanti ketika diaktifkan maka tidak ada satu saluran pun yang menyambung karena nanti posisinya ada di tengah. Jadi off, relaynya normally open, dan ketika harus dihadirkan maka akan normally close, nyambung, dan ini posisinya sama seperti relay sebelumnya, namun bila diputus maka akan kembali lagi ke tengah, balik lagi ke posisi awal. Seperti itu. Nah, berikutnya ada juga relay latching. Nah, relay mengunci. Jadi latching ini relay yang sudah dikontrol dengan menggunakan elektromagnetik, di mana relaynya ini pada posisi aktif terakhir ketika sudah mendapatkan energi listrik. Jadi di awalnya normally open nih, kemudian dari listrik dan normally close, dimatiin masih normally close. Dia sebagai sistem pengunci yang dimana akan dipergunakan untuk kinerja mekanik. Jadi penggunaannya biasa di mana? Di jaringan listrik di rumah-rumah seperti itu. Contohnya misalkan di mana ya? Di AC seperti itu, atau di kulkas, dia akan latching. Kemudian ada juga relay remnant. Nah, ini mirip seperti latching, namun untuk sini didesainnya khusus karena relay ini nanti akan aktif bila terjadi elektromagnet. Nah, elektromagnetnya ini nanti akan tinggal dan tetap ada walaupun energinya hilang, walaupun tanpa adanya arus listrik yang masuk. Nah, dengan kata lain relay ini dia akan kunci di akhir. Oke, walaupun open, kemudian close, mati, tetap kondisinya masih close. Nah, relay ini nanti bisa dipakai lagi kalau mendapatkan arus positif, sedangkan untuk mematikannya menggunakan arus negatif. Jadi memainkan muatan ataupun kutubnya seperti itu. Bisa kita rubah walaupun kondisi tidak ada arus dengan mengganti dari positif ke negatif, maka dia akan normally open atau normally close. Nah, ada juga yang sering digunakan sampai saat ini yaitu relay tunda waktu. Nah, salah satunya yang ada di PLC. Nah, relay delay namanya. Jadi dia akan bisa menyambungkan kontaktor normally open ataupun normally close, di mana nanti ada waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan relay. Nah, waktunya ini itu bisa saat diputus ataupun disambungkan. Sehingga ada dua jenis relay tunda waktu. Relay tunda waktu hidup, time delay switch on, dan relay tunda waktu mati, time delay switch off. Oke, bentar. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya untuk relay tunda waktu, yaitu ditunjukkan oleh S itu sebagai saklar, di mana kondisinya normally open, terbuka. Nah, relay tunda waktu ini akan bekerja jika dari arus listrik dan waktu yang dibutuhkan tergantung dari device, alat, ataupun program yang diberikan. Di mana di terminal ke-8 ini akan tersambung, maka nanti waktu yang dibutuhkan tersebut akan berjalan. Dan sinyal keluaran nanti akan ada selama sinyal input itu ada. Dan waktunya ketika sudah tercapai, baru nanti saklar ini bergerak. Nah, dari situlah normally close terjadi dan kondisinya high. Nah, ini bisa dilihat proses kerjanya tunda waktu ya. Jadi bisa lewat manual dengan mengoperasikan lewat potensiometer yang ada di PLC, ataupun bisa lewat di program, di mana konsepnya dia akan menunda waktu terlebih dahulu kalau untuk kondisi on, time delay switch on, ataupun untuk time delay switch off untuk mematikannya. Nah, biasanya fungsi untuk apa harus ada seperti ini? Biasanya untuk lebih awet
ketika kita ingin mematikan atau menghidupkan, nah ini ada butuh yang namanya eh, steady shoot. Nah, sehingga kalau misalkan khusus dari motor, nah itu butuh awalan, nggak bisa langsung kencang. Nah, sehingga untuk diawali dengan terus tegangan yang diberikan nanti akan naik. Nah, baru nanti si relay inilah untuk bisa hidupkan si kontaktor motor ataupun mobil seperti itu. Begitupun untuk mematikannya supaya lebih hemat, lebih awet, nah, supaya tidak cepat rusak. Ini saklar kebalikannya kalau misalkan dia mempunyai sudah waktu untuk bekerja dan nantinya akan mati atau untuk konsep time delay switch off seperti itu. Ini juga sama nih lanjutannya. Nah, ada yang berikutnya selain dari relay yaitu namanya kontaktor. Kontaktor mirip seperti relay namun bukan relay. Jadi kontaktor ini merupakan saklar yang diaktuasikan oleh elektromagnet. Jadi aktuator sendiri bisa dikontrol lewat otomatis ataupun manual dengan menggunakan tuas. Oke. Nah, kalau misalkan lihat dari kontaktor itu, kalau lihat di meteran listrik yang ada di rumah-rumah, nah itu ada tuh kontaktornya. Dilihat dari dayanya berapa. Nah, biasanya mereknya dari macam-macam ya, ada yang dari AB, Allen Bradley atau Siemens dan sebagainya. Di mana nantinya daya untuk pengontrolnya bisa rendah, nah namun bebannya juga bisa tinggi. Nah, tergantung nanti kebutuhannya apakah tegangan rendah untuk menyalurkan arus tinggi ataupun sebaliknya. Nah, contohnya misalkan yang di rumah-rumah. Jadi udah dipatoknya misalkan dayanya 450 watt. Nah, namun karena bebannya rumahnya tinggi, maka dia konduktornya selalu putus. Nah, dayanya nggak kuat. Nah, biasa solusinya ganti nambah daya atau ganti kontaktornya. Seperti itu. Jadi untuk konduktor sendiri ini banyak digunakan untuk keperluan bermacam-macam, salah satunya tadi. Kalau misalkan yang selain itu bisa digunakan untuk menyalakan motor, mobil, microwave, pendingin, dispenser, ataupun alat pengatur temperatur ruangan, keran, dan yang lain-lain. Nah, kontaktor sampai sekarang di lapangan itu ada tiga macam tipe, contohnya yaitu kontaktor elektromagnet yang dilindungi. Nah, kemudian ada kontaktor dengan elektromagnetik inti. Nah, yang dilindungi ini yang kontaktor yang harus jala-jala, yang dari meteran listrik PLN. Kemudian ada kontaktor dengan elektromagnetik inti. Nah, ini ada kontaktor yang biasa dipakai di alat-alat untuk pemanas, pendingin, dan juga ada kontaktor dengan armatur sistem engsel. Nah, biasanya berupa pengaturan, contohnya ada di dispenser. Ada untuk pemanas, pendingin, ataupun untuk penghemat energi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk si kontaktor sendiri ini ada plus minus ya. Nah, bentukannya kontaktor merelay gedean mana? Gedean kontaktor seperti itu. Nah, satu keuntungannya beban tinggi bisa diaktifkan untuk beban rendah, begitupun sebaliknya beban rendah bisa diaktifkan untuk beban yang tinggi. Kemudian ada isolasi logam, jadi aman, jadi nggak bakal bung singkat kalau terjadinya arus berlebih, dia akan mematikan. Biasanya ngejepret kalau orang Sunda bilang seperti itu. Kemudian perawatannya sedikit dan juga tidak terpengaruh oleh temperatur. Namun ada kerugiannya. Satu, seringkali mudah aus kalau sering putus nyambung. Makanya hati-hati kalau misalkan keseringan ngejepret gitu, nah itu berarti udah aus karena udah keseringan naik turun. Kemudian ukurannya besar, kan biasanya terdengar suara untuk memutuskan atau untuk menghidupkan, dan juga ada kecepatan ketika kita menyambungkan ya, baik secara otomatis ataupun manual, itu ada perlu waktu untuk menghidupkannya. Oke, itu untuk malam hari ini. Jadi tugasnya bikin resume. Nanti minggu depan kita lanjutkan tentang PLC di mana kita bahasan berupa sinyal. Ada dua, sinyal diskrit dan sinyal analog.
Baru lusanya kita bahas RPA lagi. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absensi di e-kampus. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah masih online, kita bahas PLC bagian yang kedua. Nanti kalau misalkan di luar jam kuliah, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan tanyakan. Bisa WA di grup, atau japri, atau email. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq ya. Monggo Mas Ageng kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau nanya Pak, Ya, kalau relay kan saya pernah lihat ya kayak ada yang relay AC sama yang DC itu ngaruh nggak Pak sama ke gitu ke program apa-apanya Pak? ya. Nah, relay AC sama relay DC itu tergantung dari nanti masukannya, inputannya, powernya itu berupa AC atau DC. Dimana nanti kalau misalkan AC, relaynya DC itu nggak hidup, ataupun sebaliknya. Nah, untuk yang nilainya DC biasanya sudah ada amplifiernya. Nah, kalau misalkan AC langsung dari tegangan arus secara jala. Biasa tegangan tinggi tapi arusnya kecil. Seperti itu. Itu doang dari bedanya untuk inputan masukannya aja. Nah, arahnya nanti ke outputnya. Outputnya juga sama. Disesuaikan. Misalkan untuk yang lampu AC sama DC. Ini nggak bisa langsung pakai relay AC atau DC-nya. Disesuaikan. Kayak lampu LED. Nah, LED yang kecil ya. Nah, itu bisa pakai yang DC. Nah, tapi kalau lampu yang kayak rumahan, itu nggak bisa. Itu harus relay AC. Seperti itu. Nah, Oke beda. Pak, baik Pak, makasih Pak. Iya. Nah, bedanya kalau di PLC itu bisa dikombin karena dia bentuknya bukan elektromekanis tapi elektromagnetis. Bisa dirubah menjadi AC atau DC sesuai dengan kebutuhan. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, kalau kemarin yang proyeknya yang IoT, kalau misalkan menggunakan relaynya AC untuk ngidupin lampu, kipas angin, dan sebagainya, hati-hati. Saran saya sih menggunakan DC aja. Nah, nanti butuh power supply-nya sudah ada trafonya sendiri untuk mengkonversi menjadi DC. Aman. Jadi untuk rangkaiannya tidak short, tidak kesetrum, kemudian untuk prosesnya lebih mudah. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.